Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Darmawan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1019359. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum administrasi negara dengan pembahasan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu dilakukan pada abad 17 dengan tujuan agar kekuasaan raja itu tidak menjadi absolut. Pembagian kekuasaan ini dilakukan oleh para ahli negara dan para ahli hukum dengan mengemukakan teori-teorinya. Yang pertama itu ada teori trias politika. Teori trias politika ini dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Di situ ada persamaan antara John Locke dan Montesquieu dan juga ada perbedaan. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif, menjalankan sekaligus mengawasi undang-undang, dan yang ketiga kekuasaan federatif, yaitu untuk menjalankan hubungan luar negeri. Tetapi pada pendapat yang dikemukakan John Locke ini masih cukup luas karena di bagian eksekutif itu masih terdapat pengawasannya sehingga tidak berjalan dengan lancar. Sehingga disempurnakan lagi oleh Montesquieu dengan cara membagi kekuasaannya menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif mengawasi undang-undang. Kekuasaan legislatif ini dijalankan oleh parlemen, eksekutif oleh raja, dan federatif oleh pengadilan. Dengan adanya desentralisasi kekuasaan, maka kesejahteraan individu akan terjamin. Yang kedua, ada teori catur praja. Teori catur praja ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Van Vollenhoven itu membagi kekuasaan menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama ada gestur, yang artinya kerajaan, yang kedua ada polisian, justitif, pengadilan, dan regeling perundang-undangan. Dan yang ketiga itu ada teori panca praja. Teori panca praja ini pada hakikatnya itu menyempurnakan teori catur praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Dan teori panca praja ini dikemukakan oleh Le Maire. Dia membagi kekuasaan menjadi 5, yaitu Besturzorg, yang artinya menyelenggarakan kesejahteraan umum. Yang kedua ada Bestur, pemerintahan, ketiga ada politik, kepolisian, justiti, pengadilan, dan yang kelima ada regeling perundang-undangan. Yang keempat yaitu ada teori pusat praja yang dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro. Dia membagi 6 kekuasaan, yaitu yang pertama ada kekuasaan pemerintahan, yang kedua ada kekuasaan perundang-undangan, yang ketiga ada kekuasaan peradilan, yang ketiga ada kekuasaan keuangan yang meliputi tentang anggaran belanja negara dan pengawasan oleh Badan Keuangan, dan yang kelima ada kekuasaan hubungan luar negeri, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Dan 6 pembagian ini dibagi oleh Wiryono Prodjodikoro yang disebut dengan Sat Praja. Dan yang kelima itu ada teori Dwi Praja. Teori Dwi Praja ini dikemukakan oleh Donner, yaitu Donner membagi negara menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama kekuasaan untuk menentukan tugas alat-alat negara, dan yang kedua itu kekuasaan untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.